Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Firman Adi Suhartono. Saya di sini selaku mediator dan saya sudah membaca laporan yang masuk ke kepolisian bahwa adanya sengketa di antara kalian berdua. Sebelumnya, silakan memperkenalkan diri. Ya Pak, nama saya Nanda Octavian. Saya pemilik dari objek yang di sini ada. Oh iya, Ayam Mutiara Pak. Iya, betul. Apa? Saya Fikri Alwan, Pak. Saya yang selaku pihak yang dilaporkan oleh Bapak Nanda. Baik, sebelum kita mulai, saya akan membacakan tata tertib dahulu, Pak ya. Tata tertib mediasi ini harus kita bacakan agar mencegah hal yang tidak kita inginkan. Tata tertib mediasi: dilarang memotong pembicaraan, dilarang bermain HP ketika kita sedang melakukan mediasi, dilarang meninggalkan ruangan ketika mediasi belum berakhir, menggunakan bahasa yang sopan, dilarang melakukan kontak fisik ya Pak ya. Baik, tujuan dari mediasi ini adalah bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan Pak. Jadi sebelum masuk ke pengadilan kita melakukan mediasi terlebih dahulu. Alangkah bagusnya kalau kita selesai di mediasi tanpa adanya jalur lanjutan, tanpa adanya jalur ke pengadilan. Sebelumnya saya tanya ke kedua belah pihak, apakah ada keberatan untuk melakukan mediasi ini? Ada Pak Fikri? Kalau dari saya sendiri, Pak, saya tidak keberatan. Dari Pak Nando? Sama Pak. Berat untuk melakukan mediasi. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita masuk ke inti permasalahan kita ya Pak. Saya sudah membaca laporan di kepolisian bahwa adanya dugaan pencurian yang telah dilakukan oleh Pak Fikri, mencuri ayam mutiara milik Pak Nando. Nah, dan sekarang saya ingin mendengar penjelasan dari kedua belah pihak tanpa adanya emosi nanti yang timbul ya Pak. Sudah saya peringatkan dari awal juga, sudah saya bacakan tata tertib juga. Saya akan mendengarkan penjelasan dari Pak Nando dulu aja. Silakan Pak. Iya Pak Firman, terima kasih ya. Jadi memang saya ini pemilik objek ayam mutiara. Itu di rumah saya ada puluhan ayam mutiara yang saya punya. Nah waktu itu memang sekitar jam 8 malam itu kok saya lihat di kandang tidak ada ayam mutiara saya. Itu jumlahnya sekitar 8 ekor. 8 ekor itu nggak balik ke kandang saya. Jadi kan bingung ini gimana ayamnya. Terus ternyata kok saya lihat di rumahnya Pak Fikri ini kebetulan kan sebelah dengan rumah saya. Iya. Ini kok ada bekas ayam, bulu ayam yang ada di situ itu. Dan itu terindikasi memang milik saya. Dan di situ ayam mutiara yang warna putih yang milik saya. Baik. Kemudian kok dari mana Bapak berspekulasi bahwa ayam Bapak itu cuma Anda yang memiliki di daerah Anda? Ya memang di situ ayam mutiara ini kan cukup langka Pak ya. Dan di situ memang kalau jual beli memang belinya saya semua. Oh, Jadi memang saya pemilik satu-satunya di situ untuk ternak ayam mutiara di sana. Oke, itu pendapat dari Pak Nando saya tangkap dulu. Kemudian dari Pak Fikri silakan memperjelas apa sih yang terjadi pada kasus ini. Begini, Pak, dari pandangan saya, Pak, selaku terlapor yang dilaporkan oleh Bapak Nando. Nah, saya akan menceritakan kronologi awalnya dulu ya, Pak. Ya, silakan. Agar lebih jelas mungkin keterangan yang saya berikan tidak terlalu sesuai dengan keterangan yang Bapak Nando berikan, Pak. Iya. Karena pada faktanya, Pak, saya cuman memiliki satu ayam. Ada cuman satu ekor ayam yang masuk ke pekarangan saya. Nah, pada kejadian awal tersebut itu sekitar malam hari, Pak. Ada salah satu ayam, seekor ayam berwarna putih, Pak, masuk ke pekarangan saya. Nah, saya tidak mengetahui, Pak, ayam tersebut milik siapa dan entah itu milik Bapak Nando atau milik siapa saya tidak tahu, Pak. Ya. Nah,
posisinya saya juga memiliki kandang ayam Pak. Mungkin ayam dari Bapak Nando yang diduga dari Bapak Nando tersebut ingin kawin dengan ayam saya Pak. Nah, makanya dia mencari ayam betina di sekitarnya, tapi saya tidak mengetahui bahwa ayam tersebut milik Bapak Nando. Seperti yang disebutkan Bapak Nando, ayamnya hilang 8 ekor. Nah, yang masuk ke karangan saya cuma 1 ekor ayam Pak. Pada kejadian tersebut, karena itu posisi malam hari, saya niat ingin menyelamatkan ayam tersebut. Karena ayam tersebut sudah berkeliling di sekitar kandang ayam saya selama beberapa jam Pak. Makanya saya masukkan ke kandang ayam saya. Nah, saya tiba-tiba dilaporkan oleh Bapak Nando bahwa saya mencuri ayam tersebut. Sedangkan saya niat untuk menyelamatkan ayam tersebut ke dalam kandang ayam saya. Saya tidak mengetahui Pak. Nah, setelah kejadian tersebut saya menunggu selama beberapa hari. Saya memikirkan bahwa semisal ada orang yang mencari ayam tersebut, saya akan mengembalikan ayam tersebut Pak. Nah, saya telah menunggu beberapa hari, sekitar 5 hari, tidak ada yang mencari, sedangkan saya memiliki kandang ayam di depan rumah saya Pak. Pastinya jika orang tersebut mengetahui ayamnya berada di kandang ayam saya, orang tersebut akan menghampiri rumah saya. Itu Pak. Setelah beberapa hari saya menunggu, tidak ada yang mencari ayam tersebut, tidak ada yang menanyakan, tidak ada yang menghampiri rumah saya. Saya berinisiatif untuk menjual ayam tersebut Pak, karena kandang ayam saya tidak cukup untuk mengembalikan ayam tersebut. Saya juga tidak tahu pemiliknya siapa. Kebetulan Bapak Nando selaku pelapor tidak menanyakan, dan saya juga tidak tahu Pak bahwa Bapak Nando yang memiliki ayam tersebut. Nah, saya menjual ayam tersebut dengan harga 1,5 juta Pak. Terkait bulu ayam tersebut, mungkin karena ayam tersebut ingin kawin, makanya bulu ayam dari ayam milik Pak Nando tersebut ya di sekitar kandang ayam saya, tapi saya tidak membeli ayam tersebut Pak. Nah, setelah saya menjual, saya menyimpan uang tersebut Pak. Nah, barangkali ada orang yang mencari kemudian hari ayam tersebut kepada saya, karena kandang ayam saya tidak cukup untuk menampung ayam tersebut Pak. Nah, setelah beberapa hari saya tidak mengetahui, tiba-tiba ada laporan polisi dan kepolisian mendatangi rumah saya bahwa saya diduga mencuri ayam dari Bapak Nando. Saya kaget Pak. Nah, makanya saya memilih untuk bermediasi dengan Bapak Nando, karena menurut saya ini kesalahpahaman Pak, tidak perlu dilanjutkan kepada kepolisian. Berhubung kita juga tetangga Pak. Itu Pak. Oke Pak Nando, sekarang saya tanya ke Pak Nando bahwa ayam 8 ekor itu bilangnya sudah lama apa baru kejadian sebelum Bapak lapor Pak Fikri ini laporkan Anda melaporkan Pak Fikri ini ke kepolisian? Bilangnya untuk 8 ekor kemarin sudah cukup lama ya. Kalau digabungkan sama cerita Pak Fikri mungkin bisa jadi. Tapi Bapak Nando ini di rumah ada CCTV nggak? Jadi ayam itu emang hilang diambil, apa emang lepas? Kalau di rumah kebetulan ada tapi rusak. Ada tapi rusak ya. Baik. Oke, kalau bisa saya tarik kesimpulan ini Pak Nando ya, bahwa Pak Fikri ini cuma hanya punya 1 ekor ayam. Jadi Pak Fikri ini menjualnya ke orang lain karena kandangnya tidak cukup ya. Betul Pak Fikri. Tetapi untuk yang 7 ekor kita tidak bisa membuktikan Pak. Dalam artian Pak Fikri, keterangan Pak Fikri yaitu yang didapat hanya 1 ekor Pak. Jadi mungkin jika itu hilangnya sudah beberapa hari, mungkin bisa diambil tetangga lain juga bisa Pak. Tetapi untuk garis besarnya dalam kasus ini bisa diselesaikan jika Pak Fikri dengan uang 1,5 juta tadi, Bapak kan menyimpan uangnya. Kemudian Pak Fikri pengakuannya juga hanya 1 ekor Pak. Dan jika Pak Nando bisa menerima uang ganti rugi 1,5 juta yang sudah dijual, ayam tadi yang sudah dijual Pak Fikri, uangnya ini dikasihkan ke Pak Nando untuk sebuah perdamaian. Apakah Pak Nando sendiri setuju? Ya, karena Pak Fikri juga tetangga saya. Iya.
saya percaya Pak Fikri orang yang jujur. Yang menurut saya terang Pak Fikri ini bisa dipercaya. Jadi ya bisa untuk mengembalikan uang saya sebagai ganti rugi. Oke, siap. Sedangkan Pak Fikri, apakah Pak Fikri sekarang sanggup untuk mengembalikan uang 1,5 juta dari hasil penjualan 1 ekor ayam tadi ke Pak Nando? Iya Bapak, saya untuk mengembalikan uang tersebut sanggup Pak, tapi untuk pada mediasi kali ini mungkin saya belum bisa membayarkan Pak, karena saya tidak membawa uang sebesar itu. Mungkin bisa diberi waktu beberapa hari gitu, Pak. Atau setelah mediasi ini, karena kita juga tetangga Pak. Nah, mungkin menurut saya bisa diserahkan secepatnya Pak, mungkin besok sekarang pukul 4 sore, jadi mungkin besok Pak Fikri bisa memberikan uangnya ke Pak Nando pukul 4 sore. Apakah sanggup Pak? Sanggup Pak. Baiklah, gimana Pak Nando, apakah bisa? Bisa Pak Firman. Baik, sekali lagi saya tanya lagi kepada Pak Fikri, apakah Bapak keberatan dengan mengganti uang 1,5 juta yang dikembalikan besok hari jam 4 sore? Udah Pak, sanggup saya. Sanggup. Kepada Pak Nando, apakah dengan adanya pergantian uang ini, apakah Pak Nando akan masih menuntut Pak Fikri atau berakhir dengan damai? Akan berakhir dengan damai ini Pak. Untuk gabetannya saya cabut dari polisi. Oke. Baiklah, kalau begitu saya akan membacakan kesimpulan dari mediasi kali ini Pak ya. Mediasi kali ini dengan kronologi ayam milik Pak Nando sejumlah 8 ekor telah hilang. Kemudian Pak Nando menduga Pak Fikri ini adalah pencuri dari ekor ayam tersebut. Sedangkan Pak Fikri hanya ada 1 ekor ya Pak, 1 ekor dan menjualnya seharga 1,5 juta. Sebelum menjual, Pak Fikri juga merawat ayam itu berharap ada yang mencari ya Pak, tapi tidak ada yang mencari. Kemudian akhirnya dijual 1,5 juta itu, dan kemudian sekarang pada mediasi ini berujung damai karena Pak Fikri sanggup untuk mengganti rugi ayam dari Pak Nando seharga 1,5 juta ya Pak. Jadi itu adalah kesimpulan yang bisa saya bacakan. Dan sebelum kita berakhir, ada baiknya kita akan menandatangani akta perjanjian dulu Pak. Iya. Jadi supaya nanti kemudian hari tidak ada sengketa lagi di antara kita. Jadi nanti setelah ini saya harapkan gugatan Pak Nando bisa dicabut di kepolisian Pak. Bagaimana Pak Nando, tidak keberatan? Tidak keberatan Pak. Baik, silakan tanda tangan dulu Pak Fikri sebelah sini. Silakan Pak Nando. Sebelah sini Pak ya. Ya. Nah, baiklah, pertandatanganan akta perdamaian ini sangat penting Pak. Jika nanti adanya sengketa lagi di antara kita, jadi saya harapkan kita keluar dari ruangan ini, Pak Nando akan mencabut laporannya, dan Pak Fikri besok akan mengembalikan uang seharga 1,5 juta, dan kita setelah keluar dari ruangan ini kita tidak ada permasalahan lagi, dan kita keluar nanti bisa damai sedalam-damainya. Mungkin dari saya itu aja. Apakah ada tambahan dari Pak Nando? Sudah cukup Pak Firman. Dari Pak Fikri? Baiklah, mungkin mediasi kali ini akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak, Iya Pak, mohon maaf Pak. mari Pak. Iya, silakan.